Siang ini saya mau jawab, ada Habib Zain, lebih populernya Habib Kribo. Saya mau jawab, beliau bikin video. Kok Pak Lanyala yang lebih terhormat duduk sama Lius ini sedikit martabat jatuh. Saya tergelitik itu karena Habib Zain singgung-singgung Ketua DPD Pak Lanyala itu ketika ikut menandatangani penghargaan buat Habib Rizik Syihab. Sebelumnya itu ada tanda tangan dari Pak Riza Ramli, ada dari Refri Harun, ada dari Natalius Pigai, ada satu lagi Rocky Gerung. Ini 5 nama luar biasa. Saya terkejut lagi, datang dari Ketua DPD, Pak Lanyala ikut membubui tanda tangan, malah ikut berkomentar mengatakan Rizik Syihab itu tokoh yang konsisten membela NKRI dan Pancasila. Terus Pak Lanyala mengatakan Rizik itu pemersatu umat, dibumbui malah kalau ada independen mau dijadikan wapres. Bapak tuh kayaknya mengakui NKRI harga mati. Harga mati bukan untuk satu kelompok. Bapak nggak bisa terima kelompok lain. Bahkan kendaraannya Rizik itu FPI itu sudah dibubarkan sebagai ormas terlarang. Masih nggak bisa terima kelompok lain menyatakan pendapat, dibilang kadrun lah, dibilang radikal lah. Mendingan Bapak cabut lah itu, dukungan Bapak terhadap Rizik. Ngocein Pak Lanyala lah, suruh cabut lah. Pak, beliau itu kalau udah taken nggak ada cerita cabut. Saya waktu itu bilang, Pak, ini Bapak nggak salah nih Pak, nanti orang marah nggak nih? Enggak, sengaja saya pakai ini, logo DPD. Kita DPD terbuka buat semua kelompok, nggak punya sekat. Nah itu yang paten. Pejabat mesti begitu, punya rasa empati. Ya Habib Rizik dimaki-maki, coba pikir pasal apa yang dikenakan. Jangan terus kita belain hakimnya, belain polisinya, belain jaksanya. Lihat dulu perlakuannya. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia taubat syahid. Tiang ini saya mau jawab itu. Ada Habib Zain, lebih populernya Habib Kribo. Saya mau jawab, beliau bikin video. Kok Pak Lanyala yang lebih terhormat duduk sama Lius ini sedikit martabat jatuh. Saya nggak pernah ketemu sini. Cuma ada temen pernah ngirim foto-foto Habib Zain ini di rumah temen saya itu, Pasir Putih. Luar biasa sama temen-temennya. Bahkan terakhir kaget juga saya. Dikasih penghargaan sebagai apa itu, NKRI apa. Ya saya happy aja kalau Habib Zain ada yang kasih penghargaan. Tapi Mbok Yo jangan kritik-kritik orang dah. Saya tergelitik itu karena Habib Zain singgung-singgung Ketua DPD Pak Lanyala itu ketika ikut menandatangani penghargaan buat Habib Rizik Syihab. Sebelumnya itu ada tanda tangan dari Pak Riza Ramli, ada dari Refri Harun, ada dari Natalius Pigai, ada satu lagi Rocky Gerung. Ini 5 nama luar biasa. Dan saya masa dibilang saya mempengaruhi Pak Lanyala. Pak Lanyala itu orang luar biasa. Itu bukan main-main itu. Bukan kaleng-kaleng. Itu asli, itu pejuang asli. Saya ketemu itu baru kemarin di kediaman beliau. Saya terkagum-kagum. Saya nyari beliau itu karena beliau itu saya kenal sebagai Ketua Pemuda Pancasila itu di Jawa Timur, Ketua Kadin, luar biasa, Ketua PSSI, Ketua Umum PSSI, itu fitnahnya dahsyat tapi dihadapi semuanya dan selesai. Begitu beliau jadi Ketua DPD, ya saya bilang ini kebenaran nih, ada satu lagi yang kurang tanda tangan nih. Setelah 4 tokoh ikut menandatangani, Refri Harun, Natalius Pigai, Riza Ramli, sama satu lagi Rocky Gerung. Saya terkejut, beliau langsung bilang, bawa saya ikut tanda tangan. Itunya kita mestinya mengapresiasi, bukan malah menyesalkan lah, inilah. Nanti videonya izin ya Pak ya, saya kutip sedikit ya, biar supaya yang nonton tuh tahu lengkap gitu.
Bapak ngomongnya apa, saya jawabnya apa. Saya terkejut lagi, datang dari Ketua DPD, Pak Lanyala ikut membubui tanda tangan, malah ikut berkomentar, mengatakan Rizik Syihab itu tokoh yang konsisten membela NKRI dan Pancasila. Terus Pak Lanyala mengatakan Rizik itu pemersatu umat, dibumbui malah kalau ada independen mau dijadikan wapres. Bapak tuh kayaknya mengakui NKRI harga mati. harga mati, bukan untuk satu kelompok. Bapak nggak bisa terima kelompok lain. Pak, jangan ajarin Pak Lanyala itu tentang kebinekaan, tentang Pancasila. Karena beliau sebagai ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur, waduh, Pak, Bapak nggak tahu saya juga sih, nanya-nanya. Tahun 86 ini saya di KNPI Pak, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Soal Pancasila, soal Bhinneka Tunggal Ika, Tarpatnas, Lemhanas, itu makanan kita hari-hari. Kalau sekarang pada teriak NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, tapi perilakunya. Bahkan kendaraannya Rizik itu FPI itu sudah dibubarkan sebagai ormas terlarang. Masih nggak bisa terima kelompok lain menyatakan pendapat, dibilang kadrun lah, dibilang radikal lah. Jangan, itu Pak Lanyala, itu saya kagum. Begitu saya bilang, Pak ini ada satu Pak, tokoh yang kita harapkan mau menandatangani. Beliau nggak tanya lagi, bawa ke rumah dinas saya, tanda tangan. Dan luar biasa loh, beliau sengaja itu pakai tanda DPD. Jadi Bapak mempersalahkan, itu DPD itu luar biasa. Di tangan Pak Lanyala inilah, saya baru tahu itu beliau mendengar seluruh aspirasi daerah-daerah. Beliau menerima, membuka pintu buat kelompok manapun. Jadi jangan salah, itu piagam penghargaan buat Habib Rizik Syihab itu yang neken 5 orang ini, 5 orang dahsyat, hebat, teruji, punya keberanian menyatakan kebenaran, dan mencintai persatuan. Jangan dimusuh-musuhin. Pak Liu, Anda jangan juga cari kompor. Anda nggak berbuat apa-apa, 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 jangan mau cari kompor, mau ngadu domba orang. Bapak bilang saya bikin apa? Pak, 2003 Pak, tepatnya 19 Agustus 2003. Saya minta tolong Bapak juga nih, Bapak kan banyak kenalan di istana. Coba tanyain Pak, dulu saya tergerak, saya bilang sama Pak Hamzah, Pak ada nggak 10 juta orang yang di Indonesia ini orang kaya? Beliau bilang lebih. Nah kalau 10 juta orang, masing-masing sumbang 10 juta aja, itu udah 100 triliun. Kalau dana itu bisa jadi dana abadi buat masyarakat Indonesia, buat bangsa Indonesia yang bisa digunakan oleh pemerintah ketimbang pinjem duit sama IMF waktu itu, kan lebih bagus pinjem nama rakyat sendiri. Akhirnya Pak Wapres, Pak Hamzah setuju. Launchingnya di Istana Wapres Pak, saya sama teman-teman itu, ada 3 orang itu Pak, yang saya tahu percis, masing-masing nyumbang 100 juta. Waktu itu Dirut BRI-nya Pak Rujito. Kita buka rekening Solidaritas Umat Peduli Modal Nasional. Bapak 2003 masih di mana? Kita udah mikir soal negara. Bagaimana membantu negeri ini supaya jangan IMF memberikan perlakuan yang tidak mengenakan negeri kita. Kamdesu begini waktu Pak Harto tanda tangan. Coba bayangkan Pak. Kalau 10 juta rakyat Indonesia, model-model saya aja masing-masing 100 juta. 1.000 triliun loh Pak. Bukan main-main tuh jumlah uang. 2003 loh. Tapi ya sekarang kita tanyain itu kemana. Belum dapat jawaban juga. Tapi kan saya nggak marah. Saya nggak kata-katain pejabat-pejabat ini nggak bener. Enggak. Kita dorong terus. Jadi kalau Bapak tanya apa yang saya perbuat. Aduh Pak, ingat ya Pak ya. Di KNPI itu saya belajar banyak tentang persatuan, tentang kebinekaan, tentang toleransi, menghargai para pemuda yang beda agamanya, beda tradisinya. Saya terus terang Pak, Pak Lanyala itu saya kagum pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu yang saya lihat waktu di KNPI itu. Saya lihat pastilah ada teman-teman saya di KNPI yang ingat itu. Waktu kongres itu ada pemuda Katolik. Itu pakai sendal, di kongres diteriakin, diusir, suruh keluar. Cuma satu Pak, Ketua Umum Pemuda Pancasila, Yapto itu yang teriak. Dia bela itu pemuda Pancasila. Ketua Umumnya Suryo Susilo yang pakai sendal. Wah, di situ saya kagum Pak. Kebinekaan tuh bukan berarti bisa protes-protes doang. Ada rasa empati.
berikan pembelaan kepada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Itu yang saya terkenang betul. Makanya begitu Pak Lanyala, saya ingat ini ketua pemuda Pancasila di Jawa Timur, jadi ketua DPD. Momen ini ada, saya yang nyari beliau Pak, dan di luar dugaan saya. Saya ini kan orang kecil, badan aja gede. Tapi diterima, welcome, diskusi enak. Kenapa? Bapak bilang beliau mau jadi presiden. Itu bukan beliau yang mau jadi presiden. Rakyat-rakyat di daerah yang mendorong figur seperti Lanyala inilah yang pantas jadi presiden. Aduh, Bapak kalau mau dapat piagam, mintalah teman-teman Bapak tuh. Seperti kemarin di Pasir Putih, kasih piagam penghargaan. Saya nggak marah, saya happy. Aduh, ternyata ada juga Habib yang dapat piagam dari teman-teman. Saya juga pernah main ke tempat Bapak datang itu. Bosnya kan orang baik, Pak. Pokoknya kalau di sana makan enak lah. Kongko-kongko enak, diskusi enak. Itu orang Kristen apa orang Katolik tuh? Kristen. Orang Kristen ngumpulin. Tapi ya jangan... Mendingan Bapak cabut lah itu, dukungan Bapak terhadap Rizik. Ngocein Pak Lanyala lah, suruh cabut lah. Pak, beliau itu kalau udah taken nggak ada cerita cabut. Saya waktu itu bilang, Pak, ini Bapak nggak salah nih Pak, nanti orang marah nggak nih? Enggak, sengaja saya pakai ini, logo DPD. Kita DPD terbuka buat semua kelompok, nggak punya sekat. Nah itu yang paten. Pejabat mesti begitu, punya rasa empati. Ya Habib Rizik dimaki-maki, coba pikir pasal apa yang dikenakan. Jangan terus kita belain hakimnya, belain polisinya, belain jaksanya. Lihat dulu perlakuannya, itu kan cuma karena politik lah. Nah justru saya menyesalkan ya. Mestinya Bapak yang ngakunya juga Habib kan, bersatulah, dialoglah. Nggak ada yang susah. Itulah kelebihan Pak. Orang-orang yang pernah di KNPI. Dia nggak ngotot bilang dia benar. Tapi mau berdialog. Jadi jangan ajarin kita lah Pak tentang Pancasila, tentang kebinekaan, tentang kebersamaan. Dan jangan suka tanya-tanya apa yang lu udah perbuat. Ente juga bikin apa? Saya nggak pernah dengar juga Habib Jen baru aja nih denger nih setelah Bapak ya udah dah. Saya nggak berani sebab saya dengar di kelompok Pasir Putih udah ada yang pakai pisau tajam gitu, nggak mempan bacok. Jadi ngeri juga kan kita, nggak ada main-main begituan. Ayo makan dulu deh Pak ya. Nih asinan Betawi nih Pak, enak. Terima kasih Pak. Salam merah putih, setuju. NKRI harga mati, setuju juga. Damai itu indah, ingat.